Di sebuah dusun tenang bernama Plosorejo, Kediri, pada suatu malam yang basah oleh gerimis dan harum tanah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak mengguncang dimensi batin umat. Ia lahir dari pasangan yang membawa darah spiritual murni, Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama harismatik pendiri pondok pesantren Al-Falah, dan seorang ibu solihah yang tak kalah kuat dalam doa dan ketenangan jiwanya. Bayi itu kemudian diberi nama Hamim Jazuli, namun kelak dunia mengenalnya dengan panggilan penuh takzim, Gusmik. Sejak masih balita, Gusmik sudah menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Ia tidak pernah rewel seperti anak-anak lainnya, bahkan seringkali terlihat melamun di bawah pohon mangga tua di halaman pesantren, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Sang ibu menyadari bahwa anak ini membawa misi besar, namun memilih diam demi menjaga agar tak terseret ke dalam gelombang sanjungan manusia. Dalam tidurnya, Gusmik sering tersenyum, dan kadang menangis tanpa suara, tanda jiwa yang hidupnya menyentuh dua dunia, nyata dan gaib. Pendidikan awalnya dimulai dari ayahnya sendiri. Di bawah sinar lampu teplok yang redup, Gusmik kecil diajarkan huruf-huruf hijaiyah, adab duduk saat mengaji, serta makna ikhlas dari sebuah sujud. Ia menyerap ilmu seperti tanah kering menyerap hujan pertama setelah kemarau. Tanpa perlu diminta, ia membaca Al-Quran dengan suara yang menyayat hati, menggetarkan mereka yang mendengarnya meskipun usianya belum genap 7 tahun. Saat teman sebayanya bermain kelereng, Gusmik justru tenggelam dalam tafsir surat-surat pendek, lalu bertanya, apa maksud Allah menyebut duha dalam terang pagi? Kiai Haji Jazuli perlahan mulai khawatir, bukan karena anaknya bodoh, tapi karena terlalu tajam hatinya. Gusmik kecil tidak hanya cepat belajar, tapi juga mulai menunjukkan kekuatan spiritual yang bahkan tidak semua orang tua bisa mengimbangi. Pernah suatu hari, Gusmik pulang dari masjid dengan wajah pucat. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, malam ini akan ada tamu dari langit." Benar saja, malam itu datang seorang kiai sepuh yang jatuh sakit dan minta dirawat sementara di pesantren. Kiai itu berkata kepada Kiai Haji Jazuli, "Anakmu bukan anak biasa." Dalam banyak riwayat lisan di kalangan santri, diceritakan bahwa Gusmik memiliki kebiasaan bermunajat sejak usia kanak-kanak. Ia sering hilang di malam hari dan ditemukan sedang berdoa di bawah pohon randu di dekat sungai kecil, dengan tangan terangkat dan air mata menetes. Seolah-olah ia sedang berbicara langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Ini bukan dongeng, sebab para santri tua dan kiai sepuh yang masih hidup pernah menyaksikannya sendiri. Sejak saat itulah, sebagian orang mulai berbisik, bahwa seorang wali Allah sedang tumbuh diam-diam di Plosorejo. Masa remaja Gusmik bukanlah masa bermain dan hura-hura seperti lazimnya anak muda. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di sudut-sudut pesantren, terutama di serambi masjid tua yang sepi dan redup. Di tempat itu, ia sering terlihat duduk bersila memeluk lutut, menatap ke langit-langit yang gelap, seolah sedang menembus batas ruang dan waktu. Banyak santri senior yang memerhatikannya dari jauh dan tak berani menyapa, karena aura Gusmik terasa seperti lautan dalam, diam, tapi menelan apapun yang mendekat. Dalam diamnya, Gusmik mendengar lebih banyak dari yang diucapkan manusia. Suatu malam, pesantren diguncang oleh isak tangis panjang dari arah musola kecil. Santri-santri muda ketakutan, mengira ada jin atau makhluk halus. Tapi ketika mereka mengintip dari jendela, mereka mendapati Gusmik bersujud dalam linangan air mata. Doanya lirih namun penuh daya, "Ya Allah, jangan Engkau gantikan kehinaan hamba dengan kemuliaan yang membuatku jauh darimu." Malam itu, para santri mencium bau harum semerbak dari dalam musola, pertanda kehadiran sesuatu yang suci menurut kepercayaan banyak ulama. Gusmik hidup dalam laku tirakat yang tidak diumumkan. Ia tidak pernah bercerita bahwa dirinya sedang puasa mutih atau puasa Senin Kamis, tapi banyak santri yang melihat sendiri piring makannya hanya berisi nasi putih dan segelas air. Ia menolak daging, gula, dan garam selama berbulan-bulan. Ketika ditanya mengapa, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Agar nafsuku tidak ikut bicara saat aku sedang berbicara dengannya." Kalimat itu kemudian ditulis ulang oleh santri dan disebarkan diam-diam dari lisan ke lisan, menjadi pegangan para pencari makrifat. Ayahnya, Kiai Haji Jazuli Usman, sebenarnya menyimpan rasa takjub sekaligus cemas. Ia menyadari bahwa darah wali mengalir deras di tubuh putranya, tapi dunia ini sering tak siap menerima jiwa seagung itu. Maka beliau pun menugaskan Gusmik untuk mondok ke berbagai pesantren lain,
dengan harapan ia tidak hanya berguru kepada kitab, tapi juga belajar menahan kemuliaannya sendiri agar tidak mencelakakan diri. Salah satu pesantren yang dituju adalah Lirboyo, tempat di mana banyak ulama besar ditempa dalam api kesabaran dan ilmu yang luas. Namun dimanapun Gus Mik berada, ia tetap menjadi pribadi yang misterius dan sulit ditebak. Ia tidak pernah menceritakan siapa gurunya secara lengkap, tidak pula mencatat siapa saja muridnya. Ia belajar dari angin, dari kesunyian malam, dari suara ayam jantan menjelang subuh, dan dari batu yang diam. Gus Mik memperlakukan dunia sebagai kitab terbuka yang bisa dibaca tanpa perlu pena. Dan ia pun mulai menulis kisahnya bukan di kertas, tapi di hati banyak orang yang kelak mengenangnya sebagai wali yang menyusup tanpa suara, namun membekas selamanya. Gus Mik tak pernah berdiri di mimbar dengan pengeras suara atau papan tulis. Ia tidak mengajar dengan jadwal resmi atau sistem klasikal sebagaimana kiai-kiai lainnya. Tapi anehnya, banyak orang datang kepadanya membawa kitab, membawa hati yang luka, membawa persoalan hidup yang tak selesai, dan mereka semua pulang dengan wajah yang lebih teduh. Gus Mik mengajar bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap, pandangan mata, dan diamnya yang mengandung tafsir lebih luas dari berjilid-jilid kitab. Ia adalah guru yang mendidik tanpa tampak sedang mengajar. Suatu hari, seorang pemuda dari Jombang datang ke pesantren Al-Falah. Ia mengaku telah belajar bertahun-tahun namun merasa tidak menemukan makna hidup. Gus Mik menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Jangan kau kejar makna hidup di tempat yang ramai, karena kadang makna itu sembunyi di sepi yang kau takuti." Kalimat itu membuat si pemuda menangis terseduh-seduh. Ia akhirnya tinggal di pesantren, bukan sebagai santri formal, tapi sebagai pembantu dapur. Namun beberapa tahun kemudian, ia menjadi kiai besar di Jawa Timur, dan selalu menyebut Gus Mik sebagai guru batinnya. Hal yang unik dari Gus Mik adalah, ia tidak pernah menunjuk murid secara langsung. Tapi mereka yang berjodoh dengannya akan merasa seakan-akan hatinya dibimbing dari kejauhan. Banyak orang yang hanya bertemu sekali, namun hidupnya berubah drastis. Seorang bandar judi dari Nganjuk pernah bercerita, setelah berjabat tangan dengan Gus Mik dan dipeluk erat olehnya, ia tak bisa lagi memegang kartu remi. Tangannya gemetar setiap hendak berjudi, dan akhirnya ia bertobat, lalu menjadi penjaga masjid. "Gus Mik mengunci nafsu saya dari dalam," ujarnya sambil menangis. Gus Mik juga sering mendatangi orang tanpa diundang. Kadang ia naik sepeda motor butut ke tempat orang yang tengah putus asa, lalu duduk di emperan rumah dan bertanya, "Sampeyan sudah makan?" Tidak ada ceramah, tidak ada ancaman surga atau neraka. Tapi ketika ia pulang, orang yang dikunjunginya seperti menemukan harapan baru. Banyak orang mengatakan, Gus Mik datang bukan dengan tubuh, tapi dengan ruh yang membawa pesan Tuhan, semacam wahyu kehidupan yang tak tercatat dalam mushaf, tapi tercetak di hati yang sedang pecah. Anehnya, Gus Mik juga dikenal akrab dengan mereka yang jauh dari agama, pemabuk, preman, pemain musik jalanan, bahkan mantan narapidana. Ia tidak memaki mereka, tidak pula memberi ayat untuk menghukum. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau Tuhan bisa sabar menunggu kita, masa kita tidak bisa sabar menunggu saudara kita kembali?" Dan benar, banyak dari mereka yang akhirnya kembali, bukan karena takut dosa, tapi karena cinta yang dipancarkan oleh Gus Mik begitu lembut dan menyelimuti, seperti cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menerangi. Suatu hari, Gus Mik berjalan sendirian ke Pasar Legi di Kediri. Waktu itu hari Jumat siang, dan banyak orang sedang terburu-buru menuju masjid. Di tengah keramaian, ia berhenti di sebuah sudut di mana seorang pria tua berpakaian compang camping sedang duduk sambil tertawa sendiri. Orang-orang menghindar, menutup hidung karena bau tak sedap, dan menganggap pria itu gila. Tapi Gus Mik justru duduk di sebelahnya, lalu mengajak bicara tanpa rasa jijik. Wajahnya tenang, bahkan terlihat bahagia seolah sedang bertemu sahabat lama. Dialog itu berlangsung seperti percakapan dua dunia. Orang gila itu berbicara dengan kalimat yang kacau, tertawa-tawa, dan kadang menangis tiba-tiba. Namun Gus Mik mendengarkannya dengan hikmat, hanya sesekali mengangguk atau menatap langit. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan menjadi heran, siapa sebenarnya Gus Mik, sampai-sampai ia mampu berbincang dengan orang yang tidak bisa dimengerti siapapun. Beberapa orang berkata lirih, yang gila bukan dia, yang waras belum tentu benar. Setelah hampir 1 jam, Gus Mik berdiri, memeluk pria itu, lalu menyuapkan sepotong pisang rebus ke mulutnya. Ia lalu berkata pelan,
jenengan ini kekasih Allah yang sedang menyamar sebagai gila. Tapi Allah tidak akan pernah salah mendengar doamu. Tak lama setelah itu, pria yang katanya gila itu diam. Matanya mengeluarkan air mata. Besoknya, ia sudah tidak ada di tempat itu. Konon, ia berpindah ke masjid dan mulai ikut salat berjamaah. Warga sekitar hanya bisa berbisik, Gusmik telah menyentuh sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Gusmik memang dikenal sangat dekat dengan mereka yang disebut orang gila. Bagi Gusmik, mereka bukan aib masyarakat, tapi justru cermin dari dosa sosial kita semua. Kadang mereka itu lebih bersih jiwanya dibanding kita yang waras, tapi penuh perhitungan, begitu ucap Gusmik pada suatu malam kepada sahabatnya. Ia tidak pernah mencemooh orang dengan kondisi mental tidak stabil. Bahkan beberapa di antaranya dijadikan teman dialog batin yang mendalam, seolah Gusmik bisa membaca bahasa jiwa yang tak bisa diuraikan dengan logika biasa. Sebagian kiai menganggap Gusmik terlalu ekstrim dalam pendekatannya. Tapi Gusmik hanya tersenyum dan menjawab, wali itu bukan cuma ahli doa, tapi juga ahli mencium luka. Ia tidak mendekati orang karena kedudukannya, tapi karena rasa iba yang dalam. Ia tidak mengajak bertobat dengan dalil, tapi dengan ketulusan. Dalam setiap pelukannya pada orang yang dianggap hina, Gusmik sedang merangkul sisi paling rapuh dari umat manusia, bagian yang bahkan kita sendiri takut melihatnya. Tapi ia melihatnya, menyentuhnya, dan menyembuhkannya. Banyak yang bertanya-tanya, dari mana Gusmik memperoleh kekuatan batin yang tak lazim itu? Mengapa ia begitu mudah menyentuh jiwa orang tanpa ceramah, tanpa kitab, bahkan tanpa menyebut ayat? Jawabannya satu, salat malam. Itulah dunia sunyi tempat Gusmik tumbuh, berkembang, dan tersambung pada dimensi yang tak tampak. Hampir setiap malam, ia bangun di sepertiga akhir, saat orang-orang masih tenggelam dalam mimpi. Dalam gelap, ia bersujud lama, kadang hingga azan subuh terdengar. Disitulah ia bicara kepada Tuhan dengan bahasa air mata. Seorang santri tua pernah menceritakan, bahwa Gusmik sering ditemukan tertidur di atas sajadah, dengan bekas air mata membasahi serban di wajahnya. Bukan karena lelah, tapi karena ia benar-benar menyerahkan segalanya. Kadang Gusmik hanya membaca Allahu Akbar berkali-kali, dan itu sudah cukup membuat tubuhnya gemetar, kata si santri dengan suara parau. Ia melanjutkan, Gusmik itu tidak hanya membaca Allah, tapi melihatnya di balik tiap gerakan. Sebuah bentuk makam yang sulit dicapai kecuali oleh mereka yang telah menembus hijab dunia. Terkadang, saat hujan deras turun malam-malam, Gusmik keluar ke halaman, berdiri di bawah pohon jambu dan mengangkat kedua tangannya. Ia berdoa lama dalam hujan, membiarkan air membasahi tubuh dan jubahnya. Orang biasa mungkin menganggapnya aneh, tapi para kiai sepuh paham, itu laku batin. Seorang wali terkadang bicara pada Tuhan di tempat yang tak umum, di tepi sungai, di bawah pohon, di atap rumah, atau bahkan di pinggir kuburan. Doa Gusmik bukan sekadar permintaan, tapi dialog yang mengalir seperti sungai antara hamba dan kekasihnya. Dalam satu malam tertentu, Gusmik tidak keluar kamar sama sekali. Para santri khawatir dan mencoba mengintip dari celah jendela. Mereka melihat Gusmik duduk bersila, mata terpejam, namun tubuhnya tetap tegak selama berjam-jam. Di sekelilingnya, suasana begitu hening, bahkan jangkrik pun tak berbunyi. Ketika pintu akhirnya terbuka menjelang subuh, wajah Gusmik terlihat bercahaya, dan ia hanya berkata, "Semalam, aku berjalan ke tempat yang jauh." Santri-santri tidak paham maksudnya, tapi mereka tahu, Gusmik sedang melancong dalam zikir. Bagi Gusmik, dunia batin lebih luas daripada dunia lahir. Ia sering berkata, perjalanan hati itu lebih panjang daripada perjalanan kaki. Itulah sebabnya ia jarang bepergian jauh, tapi jiwanya telah menembus tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun. Ia bisa tahu apa yang orang pikirkan tanpa bertanya, bisa tahu siapa yang datang sebelum mereka membuka pintu. Tapi semua karamah itu tidak pernah dibangga-banggakan. Ia hanya berkata lirih, kalau Allah mau, siapapun bisa dijadikan alat. Aku ini cuma wadah pecah yang diisi air karena kehendaknya. Suatu sore di halaman pesantren Al-Falah, sejumlah tamu dari luar kota datang dengan pakaian rapi, membawa kendaraan mewah. Mereka adalah tokoh politik dan pejabat penting dari ibu kota, datang dengan niat meminta restu dari Gusmik untuk sebuah urusan besar. Tapi yang membuat heran, saat mereka tiba, Gusmik tak ditemukan di mana-mana. Santri yang biasa menyambut tamu juga bingung,
padahal barusan saja Gusmik terlihat duduk di serambi sambil menikmati kopi. Mereka mencari ke belakang rumah, ke musola, hingga ke kebun pisang kosong. Namun, di saat bersamaan, seorang tukang becak di terminal Kediri bercerita kepada rekan-rekannya bahwa ia baru saja bertemu Gusmik. Beliau duduk bareng saya, minum teh di warung kecil situ, ngajak ngobrol soal hidup, katanya polos. Cerita itu menyebar cepat dan membuat semua orang di pesantren terdiam. Bagaimana mungkin Gusmik bisa muncul di dua tempat berbeda dalam selisih waktu yang mustahil? Tapi ini bukan kejadian pertama. Sudah sering, Gusmik terlihat, menghilang, di hadapan orang banyak dan muncul di tempat lain tanpa kendaraan atau pengawal. Kisah serupa juga terjadi saat Gusmik diundang untuk memberikan ceramah ke sebuah kampus Islam. Panitia sudah siap sejak pagi, sound system terpasang, kursi penuh. Tapi hingga waktu yang dijanjikan, Gusmik tak kunjung datang. Ketika panitia hendak menutup acara, tiba-tiba seorang satpam dari belakang berteriak, "Itu Gusmik." Ternyata sejak tadi beliau duduk di antara mahasiswa, menyamar seperti peserta biasa, tanpa sorban, tanpa baju kiai. Saat diminta bicara di depan, Gusmik hanya berkata, "Aku tidak perlu bicara. Kalian sudah mendengar." Lalu ia pergi, meninggalkan suasana yang hening namun mengguncang batin. Beberapa orang menyebut peristiwa seperti itu sebagai karamah, tapi Gusmik sendiri menolak istilah itu. Ia sering berkata, yang disebut karamah itu bukan kemampuan aneh, tapi keikhlasan yang utuh. Kalau engkau benar-benar menghilangkan diri di hadapan Allah, maka Allah bisa hadirkan dirimu di mana saja. Maka Gusmik pun menjadi sosok yang tidak bisa dipetakan oleh ruang dan waktu. Kadang ia hadir saat orang sangat butuh, tapi tak pernah muncul saat dipanggil demi kehormatan. Ia bukan tokoh pertunjukan, tapi pelayan rahasia bagi mereka yang hatinya remuk. Para santri kemudian terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Mereka tidak lagi bertanya saat Gusmik menghilang saat azan berkumandang, lalu muncul lagi setelah iqomah. Mereka belajar untuk tidak mencari Gusmik dengan mata, tapi dengan hati yang diam dan jiwa yang pasrah. Bahkan dalam banyak kasus, Gusmik hadir bukan untuk menyelesaikan masalah orang, tapi menguatkan hati mereka untuk menerima takdir dengan ridha. Sebab bagi Gusmik, bukan mukjizat yang utama, tapi kedekatan dengan Sang Pencipta dalam diam yang paling tinggi nilainya. Di antara banyak kisah yang diwariskan secara lisan di kalangan para santri dan masyarakat Jawa Timur, satu kisah tentang Gusmik selalu diulang dengan nada heran dan kagum. Pada suatu malam, datanglah sekelompok preman dari daerah pesisir ke Kediri. Mereka dikenal sadis dan tak segan menyakiti siapa saja yang menghalangi urusan mereka. Konon, mereka hendak menguji Gusmik, apakah benar ia seorang yang berisi, seperti kabar yang beredar. Mereka datang ke pesantren tidak dengan sopan, tapi dengan tawa kasar, tatapan menantang, dan niat tersembunyi. Namun saat mereka memasuki gerbang pesantren, suasana berubah. Hati mereka terasa berat. Salah satu dari mereka, yang dikenal paling garang, tiba-tiba merasa gemetar dan tidak bisa mengangkat kakinya. Ia menangis tanpa sebab, lututnya lemas, dan jatuh bersujud di pelataran masjid. Teman-temannya kaget, tapi sebelum bisa berbuat apa-apa, Gusmik keluar dari dalam dengan tenang, mengenakan sarung usang dan kaos biasa. Ia menatap mereka sejenak, lalu berkata, "Sampeyan sudah capek jadi kuat. Istirahatlah sebentar di sini. Tidak ada ceramah, tidak ada hardikan, tidak ada kutukan." Tapi satu persatu dari mereka menangis dan mencium tangan Gusmik. Malam itu, mereka tidur di serambi masjid. Besok paginya, mereka ikut salat subuh berjamaah, dan salah satunya bahkan memutuskan tinggal di pesantren sebagai santri. Kejadian itu menyebar cepat, tapi Gusmik hanya berkata ringan, "Saya tidak melakukan apa-apa. Allah saja yang membuka pintu mereka." Bagi beliau, orang kasar bukan musuh, tapi hati yang belum disentuh oleh kasih sayang ilahi. Kisah serupa terjadi dengan seorang tokoh politik ambisius yang datang membawa proposal kekuasaan. Ia ingin mencalonkan diri dan meminta restu dari Gusmik. Dalam pikirannya, cukup dengan satu foto bersama Gusmik, maka suara rakyat akan mengalir. Tapi ketika ia datang dan menyodorkan map berisi rencana besar, Gusmik hanya menatapnya dalam-dalam lalu bertanya, "Kalau engkau jadi pemimpin, siapa yang akan menangis untuk rakyat miskin saat engkau tertawa di ruang pendingin?" Politikus itu terdiam, mukanya pucat. Ia membatalkan rencananya seminggu kemudian dan memilih kembali mengajar di desa asalnya. Gusmik tidak membenci dunia,
Tapi beliau tahu dunia adalah bayangan yang bisa menipu siapa saja yang mengejarnya tanpa jiwa. Ia sering berkata, yang mengejar dunia tanpa Allah seperti orang yang mengejar fata morgana di padang pasir, hausnya tak pernah hilang. Maka, saat para pemburu kekuasaan, pencari kekayaan instan, atau penguasa lalim datang kepadanya, Gusmik tidak pernah menghina mereka. Ia hanya mengajak mereka duduk, minum teh, lalu menunjukkan cermin batin agar mereka melihat diri sendiri.